berada, hendaklah kita menaikkan syukur dan pujian kepada Allah yang mempercayakan kita untuk masuk di lembaran kehidupan di hari yang baru. Bapak Ibu, saya Pendeta Herlin Lebrina Kunu, saat ini melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Setiabudi, Jakarta Selatan. Mari sebelum mengawali seluruh aktivitas sepanjang hari ini, hendaklah kita mendasari segala sesuatu dengan pimpinan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajarilah kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih kehendak Allah ketika kami akan memasuki hari yang baru, hari yang penuh dengan kerahasiaan, tetapi kami melangkah dengan sebuah kepercayaan karena Tuhan yang menyediakan dan menganugerahkannya adalah Tuhan yang setia. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Saya ulang, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Allah berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih di dalam Tuhan, penulis firman Tuhan ini yang menulis suratnya kepada orang-orang di Ibrani ingin memberikan nasihat-nasihat dan juga menyampaikan doa selamat untuk kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga ketika kita mau diingatkan kembali melalui teks firman Tuhan hari ini, saya teringat kepada satu pernyataan seorang Albert Einstein. Dia katakan, yang tetap di dunia ini adalah perubahan. Melalui pemikirannya kita mau belajar bahwa dunia ini terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia juga pun sangat dengan mudah mengalami perubahan. Contoh, si A hari ini berbeda dengan hari yang kemarin. Perubahan pun ia alami. Demikian pula yang lain. Tidak ada satu jaminan apapun dalam kehidupan manusia atau seseorang yang kita kenal yang akan tetap sama. Pasti akan mengalami perubahan-perubahan di dalam diri. Sehingga ketika kita mau belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan tentang satu pribadi yang tidak akan pernah berubah, yaitu Yesus. Yesus berbeda dengan manusia. Bagaimana nasihat penulis surat kepada orang-orang di Ibrani mau mengingatkan kembali kepada kita, apa yang membuat Yesus itu tetap sama, sehingga dia yang dulu, dia yang kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Kita mau diingatkan siapa itu Yesus yang sama. Apa yang sama dalam diri Yesus? Muncul banyak pertanyaan. Yang pertama, kita mau belajar dan kita mengenal Yesus adalah Dia yang mengasihi. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 kita mau mengatakan, dia mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Bahwa hidup Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, kita dipelihara oleh kasih Tuhan hari lepas hari. Tidak ada kasih yang kita lakukan untuk diri kita sendiri yang bisa mampu kita kerjakan di luar daripada Allah. Semerta-merta segala sesuatu yang kita jalani hidup ini karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu apa yang sama lagi yang dalam diri Yesus yang tidak mengalami perubahan? Ia memelihara. Kalau diingatkan kembali dalam Matius pasal 6 ayat 19 ayat 9 sampai 13 tentang doa Bapa kami yang semua orang percaya
mengatakannya dan hafal di luar kepala. Bahwa semua kenal dalam konsep doa Bapa Kami. Tersirat dalam doa Bapa Kami juga dikatakan bahwa ada terungkap pribadi Yesus yang memelihara dan menyediakan segala sesuatu. Tidak ada yang Ia lepaskan dalam genggaman kuasa tangannya untuk memelihara kehidupan kita sekalian. Yakinkah kita dalam diri kita bahwa hidup saya ada karena pemeliharaan Tuhan? Hidup saya ada karena kasih setia Tuhan. Itu yang kedua. Lalu apalagi yang sama dari diri Yesus yang tidak mengalami perubahan? Allah yang selalu memiliki mujizat. Saya percaya ketika sahabat-sahabat GPIB diberikan ruang dan kesempatan untuk menceritakan mujizat apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan yang dahulu dan yang sekarang adalah Tuhan yang sama. Sehingga konteks mujizat Allah itu masih sangat relevan untuk dialami oleh semua orang percaya. Sehingga ketika kita mau melihat bahwa apa yang tidak mungkin dikerjakan bagi manusia mungkin bagi Allah. Sehingga saya berani mau mengatakan dalam kehidupan kita, apa harapan kita hari ini? Apa yang masih kita gumuli dalam hidup kita, dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga? Apa yang kita ingini dari Allah yang belum Tuhan jawab? Berbagai pertanyaan dalam kehidupan ini, saya cuma mau mengatakan Yesus yang dahulu dan yang saat ini adalah Yesus yang sama, yang bisa mampu menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan, dan Dia mampu melakukan mujizat terbesarnya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apalagi yang sama yang bisa kita pelajari dari pribadi Yesus? Kita mau melihat bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa. Lalu pertanyaannya kembali dalam kehidupan kita lihat dari rujukan Amsal pasal 15 ayat 29, dia katakan doa orang benar didengarnya. Artinya apapun yang dijawab, apapun yang disampaikan dan dijawab oleh Allah akan dijawab oleh Allah. Sehingga ketika kita mau melihat bahwa ketika dalam pergumulan kehidupan kita datang dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang dahulu menjawab doa adalah Tuhan yang sama saat ini juga akan menjawab setiap doa. Sehingga ketika kita mau memahami, tidak ada hal yang tidak mungkin Allah kerjakan. Apalagi yang sama dari diri Yesus yang dari dahulu hingga kini. Yesus adalah Allah yang menyertai. Allah yang menyertai, Dia katakan di dalam Ulangan 31 ayat 8, bahwa Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti hidup kita hingga detik ini ada karena penyertaan Tuhan. Allah yang dahulu dan Allah yang sekarang adalah Allah yang sama, menyertai kehidupan kita sekalian. Sehingga ibu bapak saudara menjalani kehidupan sepanjang hari ini, mari kita yakini Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Dia yang selalu memelihara kehidupan kita hingga detik ini adalah Allah yang sama, yang akan juga terus menyertai perjalanan kehidupan kita melewati kehidupan di hari ini. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lalui, tetap percaya Tuhan tetap sama. Dia akan setia untuk menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia menyertai, memelihara kehidupan. Sehingga melewati dan akan melewati setiap kehidupan kita sepanjang hari ini. Apalagi yang kita takuti untuk melewati hari ini. Tetaplah meyakini bahwa kita melangkah dengan pasti bersama Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan yang selalu setia untuk menjaga kehidupan kita. Maka serahkan kehidupan kita di pagi hari ini kepada Tuhan. Katakan kepada Allah,
Tuhan, kami akan menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu yang kami yakini, bahwa Tuhan yang memberikan kehidupan di lembaran hari yang baru ini adalah Tuhan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Tetap yakin dan percaya, Tuhan Yesus tetap sama, dahulu, kemarin, hingga kini, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Dia setia menjaga hidup saudara-saudara. Dia setia menjaga hidup sahabat-sahabat GPIB dimanapun kita berada. Tetapi dengan sebuah keyakinan, kita tidak berjalan sendiri. Tetapi Dia yang sama adalah Allah yang setia, menjaga, memelihara, menyertai sepanjang kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan di hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman. Firman-Mu menuntun kami untuk selalu meyakini bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah yang setia akan terus menyatakan kesetiaan. Allah yang menyertai akan terus menyatakan pernyataannya dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Bapa, memasuki lembaran hari yang baru ini, kami tahu kehidupan kami masih penuh dengan kerahasiaan. Tetapi ketika kami beriman kepada Tuhan, maka kami juga percaya Tuhan yang memberikan kehidupan adalah Tuhan yang menjaga dan mengurus, dan Tuhan yang tetap senantiasa menyertai kemanapun keluar masuk kami pergi. Bapa, kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu Tuhan. Aktivitas kami, kerja kami, apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah Tuhan memberikan kami loyalitas dan dedikasi yang tinggi, sehingga dimanapun sahabat GPIB bekerja dan berkarya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa dalam seluruh kehidupan keluarga kami diberkati oleh Tuhan dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Dalam kekuatan dan kemampuan yang Allah beri, maka kami dimampukan dan disempurnakan. Turut mendukung dan mendoakan pemerintah bangsa Indonesia. Tuhan juga akan senantiasa memberkati Presiden, Wakil Presiden, Staf Eksekutif MPR DPR, pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, pemerintahan terpusat sampai ke tingkat daerah. Berkuasalah dalam hikmat-Mu untuk menuntun para pemimpin kami. Persiapan Pilpres dan Pileg di tahun 2024. Bekerjalah ya Bapa. Jadikanlah Indonesia ini menjadi negara yang aman dalam menikmati pesta demokrasi. Bersama kuasa Tuhan yang bekerja, segala sesuatu boleh dilakukan dalam pimpinan Allah yang memberkati. Bapak, kami juga berdoa untuk lembaga GPIB dalam tugas dan tanggung jawab panggilan dan pemutusan kami. Majelis Sinode selaku pimpinan, Tuhan berkati dalam hikmat-Mu tugas dan tanggung jawab mereka menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, sehingga pelayanan mereka pun senantiasa dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan, bersinergi dengan unit misioner dan juga bersinergi dengan seluruh jemaat-jemaat baik yang ada di kota maupun yang ada di perdesaan. Kasih setia Tuhan mengikat kami dalam satu misi, segala sesuatu dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, sungguh kami ingin menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan tuntun dan sertai keluar masuk kemanapun kami pergi. Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, kuasa kegelapan, bahkan apapun juga, dan terlebih maut. Tetapi kuasa kasih Tuhan mengikat kami untuk hidup di dalam penyertaan, dan kami tetap terpelihara hingga kehidupan kami menikmati semua kasih sayang, kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami akan melangkah dengan keyakinan dan kepastian di dalam kehidupan sepanjang hari ini. Maka Tuhan yang sama, yang telah menyertai kehidupan kami di hari kemarin, adalah Tuhan yang sama, yang akan melanjutkan kasih setia-Nya untuk menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami, inilah doa kami, dan inilah permohonan kami. Teringat akan keberadaan para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka ada dalam tugas dan panggilan pelayanan. Tuhan juga akan senantiasa memberkati
baik yang ada di kota, baik yang ada di desa. Segala sesuatu boleh dikuatkan dan dimampukan dalam hikmat yang Allah anugerahkan, sehingga panggilan dan pengutusan para hamba Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami pada jam pagi hari ini. Tetaplah lanjutkan kasih setia, maka hidup kami sungguh menikmati akan berkat daripada Tuhan yang berkelimpahan, yang tidak pernah putus dan tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di sorga. Amin. Selamat menyambut hari yang baru. Selamat beraktivitas bersama dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita tetap melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.